Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Selamat berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah kita sudah melalui ujian tengah semester kemarin. Semoga nilai kalian bagus-bagus ya. Dan semoga kalian tidak langsung puas dengan nilai yang telah kalian capai pada saat penilaian tengah semester. Untuk kalian yang nilainya masih sedang-sedang saja, selanjutnya kalian bisa berusaha lebih baik lagi. Untuk kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang ilmuwan Muslim dinasti Umayyah. Pada bab yang terdahulu kalian sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, dan kalian juga sudah mengenal tentang Daulah Umayyah dan sistem pemerintahannya. Pada bab ini kalian akan belajar tentang ilmuwan Muslim yang hidup di zaman pemerintahan Daulah Umayyah. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan kalian berdoa dulu dan mempersiapkan alat tulis dan tentunya kuota yang cukup agar pelajaran ini bisa kalian pahami dengan baik. Sudah kita ketahui bahwa prestasi yang dicapai pada masa Daulah Umayyah bukan hanya pada perluasan wilayahnya, namun pada masa Daulah Umayyah juga mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Mungkin kalian sudah mengenal beberapa ilmuwan barat yang telah diajarkan di sekolah dasar atau pernah mendengar dan melihat di berbagai media. Nah, untuk kali ini kita akan lebih mengenal tentang ilmuwan-ilmuwan yang dimiliki oleh dunia Islam, yang mana mereka memberikan kontribusi yang luar biasa bagi ilmu pengetahuan saat itu dan masih digunakan oleh ilmuwan modern di masa sekarang. Kalian tahu kan apa itu hadis Nabi? Ya, betul sekali. Hadis Nabi adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa Daulah Umayyah berkuasa, yaitu di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan para muhadisin dari kota ke kota untuk mencari dan mendapatkan satu hadis dari para sahabat yang masih hidup.
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dimulai pembukuan atau kodifikasi hadis Nabi. Langkah pembukuan perlu dilakukan oleh Khalifah Umar dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, dikhawatirkan hadis akan hilang dengan meninggalnya para sahabat di medan perang. Yang kedua, dikhawatirkan bercampurnya hadis sahih dan hadis palsu. Yang ketiga, semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, sementara kemampuan tabi'in satu dengan yang lain tidaklah sama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ulama besar Hijaz dan Syria yang dipimpin oleh Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan dan membukukan hadis yang tercecer di masyarakat. Az-Zuhri dianggap pengumpul hadis pertama di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian pembukuan dilanjutkan oleh Ibnu Juraij, Ar-Rabi bin Syihab, dan lain-lain. Pembukuan hadis di masa dinasti Umayyah belumlah maksimal dan jauh dari kata sempurna, yang kemudian akan disempurnakan pada masa Daulah Abbasiyah. Untuk lebih memahami Al-Quran, para ilmuwan Muslim mengembangkan disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir digunakan untuk mengetahui kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran, terlebih setelah Nabi Muhammad wafat. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup, penafsiran dilakukan oleh malaikat Jibril. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, maka para sahabat mulai menafsirkan kandungan Al-Quran, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Pada masa Daulah Umayyah, muncul beberapa madrasah yang khusus dalam kajian tafsir. Antara lain, 1. Madrasah Makkah atau Madrasah Abbas yang melahirkan mufassir terkenal, yaitu Mujahid bin Jubair, Ikrimah Maula bin Abbas, Tawus al-Yamani, dan Atha bin Robah. Yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang melahirkan mufassir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Yang ketiga, Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud dan melahirkan mufassir terkenal, yaitu antara lain Alqamah bin Qais dan Hasan al-Basri. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, metode hukum selain dari Rasulullah juga bersumber dari ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Pada tahap berkembangnya pemikiran Islam, lahirlah disiplin ilmu yang membahas tentang hukum-hukum dalam Islam yang disebut ilmu
fikih. Fikih adalah pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan perbuatan dan memilih melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang dibukukan pada kemudian disebut sebagai usul fikih. Ulama fikih pada masa dinasti Umayyah antara lain Syuriyah bin Al-Haris, Alqamah bin Qais, Masruq Al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, dan lain-lain. Dalam Islam ada 4 mazhab fikih. Yang pertama, Hanafi, yang mayoritas dianut oleh kaum muslimin di semenanjung Asia Selatan. Yang kedua, Maliki, yang dianut oleh negara-negara di Afrika Barat dan Utara. Syafi'i, yang dianut sekitar 50% kaum muslimin di dunia. Yang keempat, Hambali, yang diikuti oleh 5% kaum muslimin di dunia dan dominan dianut oleh masyarakat di semenanjung Arab. Demikian video belajar pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video ajar berikutnya, yaitu part yang kedua, bab ketiga tentang ilmuwan muslim pada masa dinasti Umayyah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.